warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rias Ani Hayatul Ansari, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melakukan praktik mengajar pada kelas 4 SD Negeri Kambang Sari pada materi Sholat Jumat dengan metode Project Based Learning sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Oke, sebelum pelajaran dimulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Mbak Diana dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Dena, semoga dengan doa tadi pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke, pada hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, itu artinya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang sholat Jumat. Adapun tujuan pembelajaran sholat Jumat yaitu bahwa peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna atau arti dari sholat Jumat dan ketentuannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kenapa kita harus mempelajari materi tentang sholat Jumat? Yaitu supaya kita, khususnya kaum muslim laki-laki, bisa melaksanakan sholat Jumat dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi sholat Jumat, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu materi pada minggu lalu itu materi apa? Ciri-ciri. Ya, ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama. Ia berdusta. Yang kedua. Ia berjanji. Ia mengingkari. Yang ketiga. Jika dipercaya, ia berkhianat. Iya, betul sekali. Ada 3 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, jika berkata ia berdusta. Yang kedua, jika berjanji ia mengingkari. Yang ketiga, jika berdusta ia berkhianat. Semoga kita tidak termasuk dalam 3 ciri-ciri itu, ya. Oke, sudah paham tentang 3 ciri-ciri orang munafik? Sudah kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang sholat Jumat. Siapa yang tahu apa sih sholat Jumat itu? Ya, apa Mas Febrian? Sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat. Iya, sholat Jumat itu adalah sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Ada yang mempunyai pendapat lain? Ya, Mas Ahlan? Sholat pada siang hari. Ya, betul sekali. Jadi secara garis besar atau intinya itu sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan pada siang hari pada hari Jumat. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan video yang akan Bu Guru tayangkan. Selamat menyaksikan. Sholat Jumat. Apa tujuan kita mempelajari sholat Jumat? Seperti yang tadi Bu Guru sampaikan, bahwa dengan mempelajari sholat Jumat, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan sholat Jumat dan tata caranya dengan
Baik. Oke. Kenapa harus ada sholat Jumat? Apa keistimewaan hari Jumat? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hari Jumat itu adalah tuannya semua hari dan hari yang paling agung. Jadi hari Jumat itu adalah hari yang paling agung di antara 7 hari dalam satu minggu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hari Jumat itu lebih agung daripada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Oke, lanjut. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan di waktu zuhur pada hari Jumat dengan cara berjamaah. Paham? Paham. Ya, jadi ketentuannya itu sholat Jumat itu didahului dengan 2 khutbah. Dan apa hukumnya? Hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Selanjutnya, siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Yaitu yang pertama tentunya orang yang beragama Islam. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, iya, yang ketujuh, iya. Jadi orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat yaitu yang pertama orang yang beragama Islam. Orang Islam itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, orang Islam yang berjenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, orang yang sudah balik. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, orang yang berakal sehat. Yang keenam, orang yang bermukim atau bertempat tinggal di suatu tempat, jadi penduduk tempat itu. Yang ketujuh, bebas dari aneka halangan yang dibenarkan agama. Lah, halangan-halangan yang dibenarkan agama yang memperbolehkan orang tidak melaksanakan sholat Jumat itu apa saja? Yaitu orang yang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat yang pertama adalah perempuan. Jadi orang perempuan itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, anak kecil juga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, orang yang sakit, khususnya sakit keras ya, yang tidak boleh sholat Jumat. Yang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat itu adalah orang yang sakit keras. Yang keempat adalah musafir. Apa itu musafir? Orang yang sedang dalam perjalanan. Sampai di sini paham? Paham. Kalau paham kita lanjutkan. Bagaimana tata cara sholat Jumat? Secara umum, tata cara sholat Jumat itu sama dengan sholat-sholat yang lain. Akan tetapi ada beberapa ketentuan yang berbeda atau amalan-amalan sunnah yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yaitu yang pertama, mandi Jumat. Sebelum sholat Jumat kita disunahkan untuk mandi dulu. Sebelum berwudu kita disunahkan untuk mandi. Yang kedua, menyikat gigi. Yang keempat, kita disunahkan untuk memotong kuku pada hari Jumat. Memakai pakaian yang baik. Disunahkan untuk memakai pakaian putih dan disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Kemudian bagaimana tata caranya? Yang pertama yaitu menyegerakan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Ketika kita mendengar azan, kita harus disegerakan untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Yang kedua, masuk masjid menggunakan kaki kanan dan berdoa. Dilanjutkan sholat tahiyatul
masjid. Nah, apa hikmahnya? Hikmah dari kita melaksanakan sholat Jumat yaitu yang pertama memperlihatkan kekuatan barisan muslim. Karena tadi kan sholat Jumat itu dilaksanakan dengan cara berjamaah. Kalau berjamaah itu kan bersama-sama, ya kan? Jadi itu secara tidak langsung itu memperlihatkan kekuatannya orang Islam, orang muslim. Yang kedua, dengan berjamaah kita bisa bersilaturahim, bertemu dengan tetangga, jadi bisa saling menyapa. Yang ketiga, tentunya dengan bertemu dengan orang lain kita jadi saling mengenal. Hikmah selanjutnya yaitu tambah pengetahuan dan wawasan, kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang dan pastinya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya? Kalau perempuan, kita boleh apa tidak melaksanakan sholat Jumat? Pertanyaan bagus sekali. Kata teman kita bertanya, boleh tidak Bu Guru kalau perempuan melaksanakan sholat Jumat? Menurut teman-teman boleh apa tidak? Boleh. Anak perempuan atau orang perempuan yang dewasa itu boleh melaksanakan sholat Jumat, tetapi hukumnya tidak wajib. Paham? Ada pertanyaan lain? Ya, Mas Hidan? Guru, kalau kita sudah melaksanakan sholat Jumat, apakah kita masih diwajibkan untuk melakukan sholat zuhur? Pertanyaan yang tidak kalah bagusnya. Kalau kita sudah sholat Jumat, apakah kita masih harus melaksanakan sholat zuhur di rumah? Menurut teman-teman bagaimana? Kalau sudah sholat Jumat di masjid secara berjamaah, terus pulang, kita masih harus melaksanakan sholat zuhur apa tidak? Tidak, karena sholat Jumat itu sudah bisa menggantikan sholat zuhur. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak, mari kita saksikan sebuah tayangan video. Mau? Mau. Namun sebelumnya kita meregangkan tubuh sebentar. Yuk kita berdiri semuanya. Mari kita freshkan pikiran kita dengan ice breaking. Oke? Siap? Ya, mari kita melaksanakan ice breaking. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat luar biasa. Ding ding ding. Dung dung dung. Dah dah dah. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha na. Aha aha. Semangat. Ya, silahkan duduk kembali. Sudah fresh? Sudah. Oke, kita saksikan tayangan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dalam video pembelajaran ini sholat Jumat. Proses sholat ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang sebelah kiri, ada yang Bagaimana setelah nonton video? Lebih paham? Ya. Nah, untuk memperkuat pemahaman kita, silahkan dibuka bukunya halaman 148 tentang sholat Jumat. Silahkan anak-anak membaca, beri waktu 5 menit dan boleh mencatat jika ada hal-hal yang belum kalian pahami. Silahkan dicatat. Ya, oke. Sekarang silahkan dibaca. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, nanti akan Bu Guru bagikan LKPD. Namun sebelumnya akan Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan
dipersiapkan tempat duduknya. Ya. Nah, sudah terbentuk kelompok semuanya? Sudah. Akan guru bagikan KPD-nya. Silakan nanti dikerjakan dengan cara diskusi, ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai ya? Sudah. Oke, sekarang silakan presentasikan salah satu perwakilan setiap kelompok maju untuk membacakan hasil dari diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju, perwakilan salah satu. Apa keistimewaan sholat Jumat? Hari Jumat adalah tuannya semua hari dan merupakan hari paling agung. Bahkan bagi Allah, hari Jumat lebih agung dari 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, sudah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 tadi berdiskusi tentang apa keistimewaan hari Jumat. Nah, menurut kelompok 1, keistimewaan hari Jumat itu karena hari Jumat adalah tuannya semua hari dalam 1 minggu. Bahkan hari Jumat itu lebih baik atau lebih agung dari 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Apa ada yang berpendapat lain tentang keistimewaan sholat Jumat? Tidak ada pendapat yang lain tentang keistimewaan hari Jumat yang dipaparkan oleh kelompok 1? Tidak. Kalau tidak, dilanjutkan kelompok 3. Silahkan perwakilan kelompok 3 untuk maju ke depan. Bagaimana tata cara sholat Jumat? Tata cara sholat Jumat yaitu dimulai dengan bersuci, kemudian datang ke masjid sebelum khotbah dan mendengarkan khotbah sebelum sholat. Setelah khotbah, sholat Jumat dilaksanakan berjamaah sebanyak 2 rakaat dengan bacaan Al-Fatihah dan surat pendek secara keras. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 memaparkan tentang tata cara sholat Jumat, yaitu sholat Jumat diawali dengan bersuci, kemudian datang ke masjid, kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat dengan cara berjamaah. Sampai di sini paham? Paham. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Baik, setelah kita melakukan diskusi, setelah kita tadi menonton video, setelah tadi kita membaca buku, ada yang masih belum kalian pahami? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Kalau tidak, akan Bu Guru bagikan soal asesmen formatif ya. Nanti kalian kerjakan selama Bu Guru beri waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Baik, kumpulkan terlebih dahulu pekerjaan kalian. Oke anak-anak, setelah mempelajari materi tentang sholat Jumat,
Jadi dengan mempelajari sholat Jumat tadi, diharapkan nanti kalian di rumah bisa melaksanakan sholat Jumat dengan baik, dengan tata cara yang telah kalian pelajari tadi. Alhamdulillah, dengan selesainya kalian mengerjakan soal, maka berakhir juga pertemuan kita kali ini. Akan Bu Guru sampaikan materi yang akan kita pelajari di minggu depan, yaitu tentang sholat duha. Nanti kalian baca di rumah materinya, kemudian besok di pertemuan yang akan datang akan kita pahami bersama-sama. Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak, mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Rias cukup sekian, banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.